Hai kawan-kawan Cakap Tamora, jangan lupa like, subscribe, komentar, dan bagikan YouTube Cakap Tamora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih buat kawan-kawan Cakap Tamora. Ya, semoga hari ini kita semua mendapatkan kesehatan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita kembali lagi nih Cakap-Cakap Tamora di minggu berikutnya nih, di hari Senin, karena kita Bang sudah 3 hari ini off. Libur ya kan. 3 hari off, apalah ya, supaya Lebih fresh menjaga lagi ya. stamina biar fresh lagi. Nah, kemarin kita kedatangan bintang tamu otomotif juga ya. Ada DXB kemarin kan, ada DXB. Terus ini sekarang kita kedatangan bintang tamu ya, langsung aja ya. Mungkin kawan-kawan Cakap Tamora pada kenal nih sama orang yang duduk di depan saya nih. Ini orang Tanjung Merawa asli nih. Iya. Lahir di Tanjung Merawa? Asli Tanjung Merawa. Asli Tanjung Merawa ya. Merawa. Nah, langsung nih kita ada di depan kita langsung nih di Cakap-Cakap Tamora, Bang Daniel nih, Ketua Sonic Club Medan. Oke. Selamat malam Bang Daniel. Selamat malam Bang. Ya, sehat kan? Alhamdulillah sehat kita semua. Apa kegiatan nih sebelum datang ke Cakap-Cakap Tamora? Dia kalau cerita kegiatannya masih aktivitas seperti biasa lah, kerja. Kerja ya. Kerja dunia otomotif juga. Ya masih di sini seputaran itu juga. Karena memang hobi Basic hobi ya. Basic hobi. Hobi juga ya di dunia otomotif nih. Otomotif. Nah, kita langsung lah ya. Kita langsung ke perkenalan lah. Bisa ke kamera Bang ngarahnya. Perkenalan dari Abang lah ya, sosok bintang tamu pada malam hari di Cakap-Cakap Tamora. Perkenalan nama, alamat, udah nikah, anak berapa, dan lain-lain lah. Nanti kalau nggak diceritakan udah nikah atau belum, nanti kawan-kawan Cakap Tamora ada yang jomblo, salah tafsir. Kirain masih jomblo aja, lajang aja ya. Jomblo di jomblo. Langsung Bang Daniel. Halo kawan-kawan Cakap-Cakap Tamora. Iya. Perkenalkan saya Daniel Iskandar Lubis. Ya. Asli Tanjung Merawa ya. Tanjung Merawa, tepatnya di Gang Tirta Jaya. Ya. Mungkin kawan-kawan yang nggak asing lagi lihat-lihat muka-muka Iya. saya dengan Jose ini. Kalau masalah status ya, saya udah berumah tangga juga. Ada pernah berumah tangga ya, anak 2. Oh, anak 2 ya. Anak 2. Anak 2. Iya. Istri 1 kan? Hati kita. Kalau ada lagi. Biar nggak tegang lagi. Kalau ada lagi. Jangan, nanti nonton di rumah. Nah, kita langsung ke pendidikan lah ya. Bang Daniel ini kan bisa menceritakan SD, SMP, SMA, kalaupun ada kuliah bisa diceritakan di mana gitu. Kalau SD ya, kita Ya. SD. Memang saya SD nggak di Tanjung Merawa ya. Oh, Saya nggak SD apa-apa. di Marike Bukit Lawang. Oh iya. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Kok jauh sampai Bukit Lawang? Itu ikut Bude dulu, Wawa ya. Oh. Jadi dia nggak punya anak lah gitu. Jadi saya sekolah di sana. sekolah di sana tahun 90 sampai 96 kita tamat SD. Baru Masuk kita di 96 99 SMP ya. ya. SMP saya di SMP Negeri 1 Tanjung Merawa. Oh, tempat sekolah anakku nih sekarang. Saat ini? Iya. Wah, itu kalau itu sekolah legend itu. Legend ya, SMP Negeri Masuk 1. dulu kok jalan dulu sawit jalan. Terus Kalau SMA? SMA di karyawan nggak jauh dari sini sih. Karyawan Pasar 13. Pandai Jepang nih. Oh, Pantai Jepang. Oh, di situ ya? Alumni situ 2022. Oh, 2022. 2002. Oh, 2002. 2002. Jadi alumni situ lah gitu. Nah, di situ ya. Nggak jauh-jauh lah. Tetap jauh-jauh Tanjung ya. Merawa juga tamatnya gitu. Oh iyalah, tamatnya tetap di Tanjung Merawa. Tetap ya. Tanjung Merawa. Dan sekarang juga udah berkeluarga juga di Tanjung Merawa. Tanjung Merawa. Tapi keren lah, artinya Bang Daniel ini sebenarnya anak Tanjung Merawa. Ya. Tinggal di Tirta ya, Tirta Jaya. Tirta Jaya. Tirta Jaya masuk butuh berdimbar atau Masih butuh berdimbar. butuh berdimbar? Masih butuh berdimbar. Tapi ketua Sonic Club Medan nih. Nah, ini yang menarik nih. Ini yang menarik bagi kami di Cakap-Cakap Tamora. Ada ternyata sosok
ketua komunitas nih, Iya. komunitas di otomotif, namanya ketua apa? Sonic Club Medan Sonic ya. Club Medan. Nah ini yang menjadi menarik bagi kami, kenapa bisa di apa menjadi ketua di Medan gitu. Di Medan, ya. kita nggak Nanti kita kulik. Oke. Nah, setelah ini. Nah, aku mau nanya nih ke Bang Daniel, sejak kapan menyukai dunia otomotif nih? Di dunia otomotif sebenarnya kita udah dari dulu, dari zaman kita masih SMA kelas 3 saya udah Oh, mulai. SMA kelas 3 udah ya? Tapi itu masih apa ya? Lebih nggak diarahkan sih. Lebih kalau anak sekarang bilang ugal-ugalan ya. Oh ya. Jadi kalau sekarang kita lebih emang di mana jalur otomotif di situlah kita lalui. Tapi dia termanage lah kalau sekarang. Iya. Lebih tersusun lagi gitu. Tahun berapa tadi? Sekolah lah 2002 itu. 2002 ya. Situlah mulai Sudah nyukai otomotif ya. otomotif. Terus kenapa harus otomotif yang disukai? Kan banyak nih, ada olahraga lain nih. Sebenarnya kalau dibilang kenapa suka, kok nggak mesti olahraga, ya olahraga suka juga. Oh, suka juga. Suka juga, cuma Tapi kenapa akhirnya spesifiknya bisa jatuh hati nih di dunia otomotif? Kan pasti ada story-nya nih. Ya kan, pasti ada story-nya. Kayak kita pacaran, pasti ada story-nya ya. Jadi ini story untuk kenapa bisa masuk Iya. ke otomotif atau masuk ke Sonic Club Medan nih? Belum, menyukai dulu nih di dunia otomotifnya. Sebenarnya sih dari sekolah juga ya, jurusan kita udah di SMK. Oh, SMK otomotif ya? Lebih ke kalau di rumah tuh iseng, kalau anak-anak muda dulu, Iya. kalau bisa karburator agak diputar-putar. Otak-atik lah nih. Otak-atik dari situ sih Udah awalnya. bagus Jepang buat sepeda motor, kita pun nggak tahan tangan tuh ya. Orang Jepang kencang, kita kurang kencang lagi. Iya, iya. Itu sih dari situ awalnya. Jadi berjalannya waktu, coba-coba ikut di cross, di apa. Oh, di cross juga? Pernah, tapi pada ya waktu walaupun itu tidak pernah memberi prestasi, belum pernah lah untuk di cross. Tapi Di ya cross, cuma ya. ikut di lintasan aja. Berarti Bang Daniel sendiri bukan hanya apa namanya? Bukan hanya di balap apa tuh namanya? Kalau yang sekarang? Kalau sekarang itu road race ya, Road race ya. Road race. Bukan hanya di road race ya. Pada waktu itu sempat di cross ya. Sempat di cross, sempat di Kenapa nggak ditekuni crossnya? kalau dulu kan kenapa kita nggak tekuni, satu faktor biaya juga. Dia lebih apa ya? Kalau finansial lebih besar di cross, Sebenarnya kalau apa lebih besar di race. di race ya. Cuma kalau dulu kan kita pekerjaan masih sana sini, jadi kereta pun dulu belum nggak apa, kereta orang tua lah bahasanya kan seperti itu, mau balap pun curi-curi. Belum kereta sendiri ya. Iya, kalau Belum sekarang kan kita ibarat beli dari hasil keringat sendiri. Jadi ya sekarang inilah baru mulai. Udah kalau dibilang udah expired ya. Enggak lah. Kalau balap ini ada expirednya rupanya kalau untuk usia? Sebenarnya nggak ada sih, itu kembali ke hobi. Hobi ya. Ada juga umur yang udah usia di Iya. 40 ke atas ada nggak ikut balap? Sampai saat ini masih Bang Firman Parera Ada ya? Ada ya? masih Berarti kalau dia masih mampu selagi masih jos ya. bisa ya, boleh ya? Bisa, nggak ada masalah, tidak ada dibatasi umur untuk balap. Terus balap ini nggak ada dia tes kesehatan atau apa gitu? Nggak ada ya? Kalau Mau masih mengikuti sirkuit atau apa gitu? kalau dia untuk masih kelas kita bilang di region aja mungkin enggak ya, tapi kalau udah katanya macam PON, udah ke daerah, kejuaraan daerah itu mungkin pasti ada. Oh, Itu pasti ada pasti ya. ada. Tapi kalau masih kita Kota Madia, Medan itu ya enggak sih. Abang sekarang udah di kelas apa nih? Kalau Saya kalau udah sih masih di MP3 sih. MP3 itu apa? MP3 ibaratnya kalau di MotoGP Moto3 lah gitu. Oh, MotoGP, Moto1 apa? kayak sepak bola Liga 3 gitu. Iya, itu ada ya. Iya, iya. Jadi yang kelas apalah gitu. Jadi Ya artinya walaupun kelas apapun abang bilang tetap juga punya prestasi lah ya pastinya. Kan? alhamdulillah. Jadi tetap selagi kita mau pasti ada keinginan. Iya. Kemauan dulu ya. Kemauan dulu. Sebenarnya kemauan dulu ya. Iya. Kemauan tuh bisa dibarengi. Kalau finansial berjalan ya itu ya. Berjalan Iya kan? sendiri dia kalau sudah ada. Ya apalagi abang di komunitas kita tahu sendiri nih. Pasti lebih banyak mengeluarkan budget yang dari bahkan dari pribadi Sonic Club Medan itu sendiri. Mau dari mana itu? Yang jelas bukan ada anggaran yang mumpuni dari pusat ya. Tidak ada kalau Nggak anggaran ada dari ya. pusat itu nggak ada. Nggak ada Kita lebih ke apa ya, sponsorship lah. gitu. Sponsorship ya. Iya. Siap sponsorship baik itu donatur-donatur Donatur, tunggal ya. iya. Pengusaha-pengusaha yang membantu. Yang mau membantu itu aja sih kita. Tapi kok dari pusat itu nggak ada.
Tapi selain otomotif juga aku dengar modifikasi juga ya? Modifikasi kita main juga. Oh iya. Modifikasi untuk di kelas racing aja kita. Racing ya? Racing. Jadi kita kalau di racing kita main lah. Ya alhamdulillah kita ada beberapa prestasi lah untuk di kelas racing. Oh di kelas racing ada prestasi-prestasi ya. Lanjut nih Bang. Aku mau tanya nih, apa arti komunitas motor dan apa tujuan komunitas motor ini? Kalau menurut pandangan dari Bang Daniel gitu. Kita mau tahu dari pandangan Bang Daniel gitu. Komunitas ini? Ya. Komunitas ini sama sih sebenarnya macam kalau kita di kampung apa namanya ya? Wirid ya. Wirid ya. Wirid ya. Itu tiap malam Jumat ya. Kayak paguyupan. Paguyupan. Ya. Kalau wirid nih Kamis malam Jumat nih. Kita kalau anak motor Jumat malam Sabtu lebih ke apa ya momennya? Kekeluargaan sih sebenarnya. Itu namanya tetap kopdar juga. Tetap kopdar. Kopdar ya. Kopi Apa ya? Kalau kopdar kopi darat itu. Kopi darat ya. Kopi Itu tetap itu ya. Tetap. Di apa namanya di dunia otomotif tuh selalu dikatakan tuh ya kopdar Tetap itu. kata kopdar tuh nggak pernah hilang. Kopdar touring ya itu sudah pasti itu nggak pernah hilang. Itu sih kalau di saya ya. Iya. Lebih ke keluargaan sih. Lebih ke kekeluargaan ya, komunitas motor itu. Terus tujuan komunitas motor ini seperti apa gitu? Tujuan komunitas kita gitu atau gimana? Ya, yang universal boleh, yang universal aja lah. Kalau kita sih lebih untuk meningkatkan cara berkendara yang baik dan benar sih untuk memangkas angka kecelakaan. Oh. Salah satunya mungkin kalau kita di komunitas wajib pakai spion 2. Oh iya. Jadi lebih safety ya. Jadi Tapi safety tetap harus dikedepankan. Oh itu yang diutamakan gitu Bang. Diutamakan ya. Prioritaskan lah gitu. Diprioritaskan. Soal itu kita sudah membuktikan beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah sebelum COVID-19 itu ada terjadi di Sunggal Bang ya. Sunggal Medan. Pagi-pagi bulan Ramadan. Ya. Mobil truk remblong yang melinggas anak bapak mau berangkat sekolah. Itu. Kalau nggak salah berangkat sekolah. Iya. Itu salah satu member saya. Member di Sonic. Sonic. Oh, masuk juga di Sonic. Maksudnya member saya salah satu ada di lampu merah itu. Oh, gitu. Jadi di sini tuh bapak sama anak. Iya. Di sebelahnya member saya. Jadi begitu surat klakson, tuen, anggota saya lihat spion. Truk lepas, digas dia. Akhirnya Dia selamat. Bapak sama anak itu yang tergiras truk. mati di tempat. Meninggal di tempat. Oh, ini kan tempat ya. Jadi kami belajar dari situ safety riding itu perlu. Berarti ada pengalaman-pengalaman khusus juga sebenarnya sehingga bisa memperbaiki ya cara berkendaraan yang baik itu Dan ya. benar. Soalnya ada orang sepilih pakai spion 2 macam berdoa ya katanya. Ya benar didoa semoga kita selamat. Iyalah. Tapi filosofinya betul itu. Kalau berdoa kan pasti ya sama dengan kita setiap kita mau berangkat kemanapun harus berdoa. Harus Ya kan? dibarengi dengan doa. Semoga kita selamat sampai tujuan. Pastinya begitu sih. Terus nih Bang, kalau menurut Bang Daniel nih, apa perbedaan? Ini harus kita edukasi nih masyarakat ataupun anak-anak muda gitu. Jadi kita banyak juga nih sekarang gamot-gamot nih kan. Gamot bener. Jadi aku mau tanya nih, apa perbedaan klub motor dan geng motor? Nah ini harus Abang jelaskan nih, Abang cakapkan nih kalau cakap-cakap orang bilang, ya kan? Aduh. Ini pertanyaan kalau kami bilang kalau anak motor ini Iya. dibilang boom ya. Kalau nggak boom, Bom maksudnya apa? meledak nih. Saya meledakkan kami gitu. Soalnya perbedaan komunitas motor sama Geng motor. itu udah pasti jauh. Ya, tapi kenapa pertanyaan itu timbul di cakap-cakap Namora? Ya, itu ada juga observasi nih dari masyarakat, keresahan pasti kan, keresahan. Jadi sampai saat ini anak klub motor masih juga ada yang bilang orang tua tuh geng motor. Oh ya, Masih ada sampai saat ini. kenapa gitu? Karena citra anak-anak geng motor ini yang selalu menghantui masyarakat. Oh, Jadi walaupun tujuan kita ini bagus gitu Ya, sebagai benar, komunitas motor, tapi di mata sebagian ya orang-orang tua kita itu tetap geng motor gitu. Tapi kalau orang tua itu yang mengerti, oh ini bagus, ini bisa menciptakan suatu energi-energi yang mungkin untuk meningkatkan tingkat keselamatan atau gimana. tapi bagiku kalaupun dikatakan geng motor ya nggak ada masalah, tapi bukan berarti tindak tanduknya seperti geng motor yang terjadi di masyarakat gitu. Ya, cuma kan terkadang kita gini Bang, sebagai anak motor yang memang benar-benar kita nih
menjalankan selain anak motor, safety riding apa, gitu kita dibilang geng motor tuh terkadang kita kecil hati juga ya. Iya gitu. Kok disamakan gitu. Sementara kita juga melakukan mengendarai juga dengan pastinya safety ya. Ya, makanya itu kadang sampai saat ini sebagian besar tuh orang tua masih anak motornya geng motor gitu. Iya. Ya kita sudah ngalami juga itu ke orang tua. Terus bisa nggak abang buat spesifik sedikit perbedaannya itu seperti apa? Biar masyarakat juga tahu nih, karena kan abang bilang tadi bahwasanya ada sebagian masyarakat bilang kan bahwasanya klub motor ini sama dengan geng motor gitu. Nah biar paham ini, jadi nggak gagal paham kita. Oke, kalau untuk kita dari anak motor dulu ya. Ya. Mungkin kalau dari anak motor untuk pertama kalau di lalu lintas kita rapi ya. susun. Mungkin kalau geng motornya suka-suka hati dia. Iya. Nanti yang bawa kelewang. Iya. Jadi kalau kita di anak motor itu lebih supaya orang menilainya ya kita dari seragam satu. Ya, betul. Kalau anak emblem lah ya. Emblem ya. Kalau anak geng motor ini kan semrawut ya nggak pakai helm, itu aja kita tandanya. Apalah agak brutal lah. Gitu. Brutal bahasanya gitu. Kalau kita anak motor wajib pakai helm gitu. Jadi kalau udah nggak pakai helm, geber-geber, bam-bam, udah pasti itu dialah itu hantu. Sudah pasti. Udah nggak lain gitu. Apalagi udah gerombolan gitu. Iya. Nggak pakai helm, geber. Ya lebih bagus buat warga apabila di jalanan nih ketemu ada sebagian gerombolan anak-anak gemot ya, yang nggak pakai helm, rombongan, bawa benda-benda tolong buat warga agak dihindari aja lah. Lebih bagus kita menjauh daripada kita mendekat. Keselamatan kita lebih penting daripada kecepatan kita. Iya. Itu sih. Terus kalau menurut Bang Daniel sebagai ketua komunitas motor ya, Sony Klub Medan, apa sih masukan dari seorang Bang Daniel untuk tidak ada keresahan lagi bagi kita nih di masyarakat? Kayak mana nih caranya untuk menghilangkan efek negatif nih dengan geng motor tadi? Kira-kira itu seperti apa menurut pandangan Bang Daniel? Wah, kalau ini nih sebenarnya kembali ke kita sih. Kembali ke kita ya. SDM. Jadi sampai saat ini kita masih aktif untuk mengkampanyekan safety riding Indonesia. Oh, selalu ya? Selalu. Mungkin untuk bulan ini kita belum ada. Itu kita selalu datang pertama ke sekolah. Oh, sosialisasi ya? Tips cara berkendara yang baik dan benar. Keren tuh Bang, keren. Ke kampung-kampung di Gang Tirta itu sudah. Oh, sudah saya buat. Di Gang Tirta. Oh, disosialisasikan ke warga, ke masyarakat, baik itu anak muda maupun minimal yang sudah mempunyai SIM. SIM ya. Sudah izin 17 tahun ke atas. 17 tahun ke atas. Ya. Jadi itu sih kita lebih ke safety riding-nya. Safety riding-nya ya. Jadi biar masyarakat itu tahu komunitas itu bukan yang selama ini sebagian besar masih dibilang geng motor gitu. Benar. Jadi kita lebih merapat ke masyarakat itu aja. Buat kegiatan macam salah satunya bakti sosial. Artinya Sony Klub Medan ataupun sebenarnya bukan hanya Sony Klub Medan, mungkin di Sumatera Utara kan banyak nih klub motor. Banyak. Pasti visi misinya sama kan? Sama pasti. Hampir rata-rata seperti itu. Pasti lebih mengedukasi pastinya. Iya, lebih ke masyarakat. Macam sosial. Itu sih. Keren lah pokoknya Sony Klub Medan ya. Karena aku juga baru ya, kalau Sonic kita tahu nih sepeda motornya, tapi yang kita sempat heran juga ada juga masih gitu Sonic yang buat Sonic Klub Medan itu gitu. Artinya perkumpulan komunitas Sonic ini ternyata masih ada ya. Masih ada sampai sekarang. Itu apakah memang dari dulu ini estafet atau memang penggagasnya dari Sonic Klub Medan ini memang orang Bang Daniel itu seperti apa gitu? Ini setahu saya sih. Ya. Sebelum itu Sonic sudah ada dulu, kalau nggak salah di tahun 2000-an lah itu. Ya lebih kurang itulah. Itu masih 125 cc ya. Tapi saya nggak pernah dengar kalau untuk di Medan ya. Itu komunitasnya saya nggak pernah dengar. Tapi kalau untuk yang 150 kita lah penggagasnya. Oh, 150 cc. Iya, kita lah penggagasnya. Penggagasnya ya. Untuk di kota Medan dan Sumatera Utara kita lah yang pertama gitu. Kita yang pertama. Keren gue. Ini dia anak Tanjung, tapi bukan kaleng-kaleng. Kita lanjut nih pertanyaan berikutnya ya. Sudah berapa lama nih
Bang Daniel menjadi salah satu pengurus klub motor ya, ataupun sehingga bisa menjadi ketua Sonic Club Medan? Kira-kira berapa lama? Sonic Club Medan itu ada sih sebenarnya tanggal 10 bulan 10 2015. 2015 sudah didirikan? Itu kita ada. Ada. Tapi dideklarasikannya itu tanggal 17 bulan 1 2016. 17 bulan 1 2016. 16. Jadi besok genap 7 tahun. Malam ini. Malam ini? Malam ini. Wah, pas kali. Kami nggak tahu nih. Kami emang nggak tahu nih tanggalnya berapa, tapi kami tahu akan ada anniversary. Iya, benar. Karena kan anniversary-nya setelah lewat nih ya. Iya, kita ngambil di hari weekend ya. Hari weekendnya ya. Keren ya. Tanpa disadari ya. Tanpa disadari. Berarti apa namanya? Ada terjalin chemistry nih. Ini ya, Tamora sama Sonic Club Medan. Berkat cakap-cakap Tamora ya. Alhamdulillah nanti kita jam 12 genap di angka 7 tahun. Oh iya, selamat lah buat terima kasih Ketua Sonic Club Medan, dan kami ucapkan selamat ulang tahun buat juga anak-anak seluruh pengurus Sonic Club Medan ya. Sampaikan salam kami nih. Pasti. Dari Cakap-Cakap Tamora. Artinya bukan hanya di Cakap Tamora kita hadir di sini, tetapi di luar juga kita tetap menjalin silaturahmi dan persahabatan ya kan. Itu yang paling penting. Itu yang utama Bun, dan sehat-sehat. Iya, karena apa? Itu kan salah satu dari networking dia namanya, jaringan. Ya. Lebih ke apa deh ya? Yang penting jaringan dibangun itu adalah salah satunya, yang paling penting adalah kegiatan-kegiatan positif ya. Kegiatan-kegiatan. Alhamdulillah kita sampai saat ini masih itu kita lakukan. Keren lah pokoknya. Langsung nih Bang, kita Bang minum dulu Bang. Ya, minum Bang. Kita minum dulu ya. Biar agak ganteng. Kita lanjut. Terus Abang menjadi ketua Sonic Club Medan ini pas didirikan atau emang pengurus dulu sehingga bisa jadi ketua Sonic Club Medannya berapa tahun kemudian? Apa gimana? Dari awal kita di 2016 saya langsung ya setelah dideklarasikan. Ya. Saya diplot sebagai ketua, tapi saya nggak mau. Kenapa saya nggak mau? Ada orang yang lebih tua dari saya kemarin. Oh, yang lebih mumpuni ya Bang rasanya. Iya, jadi saya kawan-kawan lebih ngangkat ke saya, tapi saya harga yang lebih tua lah gitu. Iya, betul. Jadi saya untuk menjadi ketuanya itu di 2018. Oh, berarti 2015 itu ada, 2015 belum ada, kita belum masih ada. kumpul-kumpul gitu. 2016 baru deklarasi. 16 deklarasi, Ya. 1 tahun. Hah? Di 17 kita ada ketua, di 18 baru saya lah ngajukan diri. Oh, 2017 ada ketuanya udah. Ada. Terus masa apanya? Masa aktif. Masa aktifnya itu berapa tahun sekali? 1 tahun sekali kita wajib ganti pengurus. Oh, tetapi kok bisa sampai sekarang Abang terus nih? Iya, sampai saat ini saya dari 2018, 19, 20, 21, 22. Bisa cerita sedikit, kenapa ini? Ini apa, menarik juga nih. Kenapa bisa, kalau tadi Abang katakan bahwasanya setahun sekali nih pergantian. Tapi dari 2018 sampai 2023 Bang Daniel masih menjadi ketua Sonic Club Medan. Nah, ini bisa diceritakan ya apa resepnya nih? Kira-kira kenapa sih Abang selalu dipercaya nih sama kawan-kawan Sonic Club Medan gitu? Pasti kan ini ada tindak tanduk dari seluruh pengurus nih. Pasti sudah. Kan pasti ada diskusi ataupun musyawarah kan gitu. Ya, satu sih sebenarnya sih kepercayaan sih. Kepercayaan ya. Kepercayaan itu satu yang utama. Yang kedua itu mungkin loyalitas lah mungkin. Ya mungkin nggak bisa dengan biaya, mungkin bisa tenaga dengan pikiran. Benar, waktu. Benar. Itu aja sih, lebih ke gimana ya? Lebih guyup lah satu sama lain. Saya aktif pula tuh kunjungan ya gitu ya. Oh. Lebih aktif aja sih. Oh, sering juga nih Sonic Club Medan nih kunjungan ke rumah pengurus. Bergantian tuh gitu. Sebulan itu 2 kali gitu. Oh. Itu memang wajib untuk menjalin silaturahmi ke orang tua sesama member gitu. Terus base camp Sonic Club Medan ini di mana, Bang? Di rumah saya. Oh, di rumah. Iya. Di Tirtajaya. Tirtajaya. Yang Rawa lah ya. Iya, benar. Oh. Itu base camp di rumah kita. Jadi kalau ada tamu-tamu datang dari luar kota, ya wajib lah singgah. Wajib singgah ya. Tapi kalau KP-nya kita ada sendiri. Nah, terus nih
Sonic Club Medan ini kan abang menjadi ketua Sonic Club Medan. Iya. Kita dengar juga nih kemarin karena kita cerita-cerita nih di balik layar ya. Artinya kayak mana nih? Abang ini pegang regionalnya memang di Sonic Club Medan saja atau aku dengar kan Sumatera Utara nih. Itu cemana ceritanya gitu? Ya, sampai saat ini saya pegang 2 jabatan sih. Oh, 2 jabatan jadi. Ya, untuk Medan saya ketua Sonic Club Medan. Ya. Secara regional saya ketua Sumatera Utara. Sumatera Utara. Secara regional ya, itu diplot langsung dari pusat. Oh, itu dia bukan ada pemilihan? Langsung tunjuk atau kayak mana? Pas pula itu kemarin kita diutus, ketua setiap perwakilan ketua yang ada di Indonesia diberangkatkan ke Bandung. Oh, berarti di sanalah Pengukuhannya. ada pengukuhan ataupun keputusan dari Keputusan pusat, dari ya? pusat. Apa sih kalau menurut Bang Daniel kriteria yang membuat pusat itu jadi terpikat nih sama Bang Daniel hingga menjadi ketua Sumatera Utara dibuat regionalnya? Kira-kira ya abang kan juga pasti ada pendapat nih. Kenapa sih jadi jadi terpikat nih? Ah udahlah, Bang Daniel lu bisa aja lah yang jadi ketua di sana. Padahal abang tuh ketua Sonic Club Medannya gitu. Gimana tuh ceritanya? Cakapkan lah. Sebenarnya ke apa bang ya? Ya. Lebih aktif di media sosialnya sih, satu. Ya. Yang kedua kita kegiatan, selalu aktif lah, terutama saya jual nama saya di kegiatan-kegiatan inilah yang ada di depan saya ini. Oh. Jadi nama saya terjual lah sampai di Pulau Nasional, Jawa ya? sana nasional. Ya artinya mereka juga melihat ya dari Ya. sisi sosial media walaupun nggak ketemu langsung, Ya. tapi kan pasti Mereka ada cerita- mempelajarinya. mempelajari, mengikutin sepak terjang Bang Daniel dan Sonic Club Medan gitu kan, ataupun ada juga mungkin cerita-cerita dari teman-teman ya, Pasti. ya pastinya gitu. Jadi Ya. mereka kalau tanya kita kemarin kenapa pilih itu, sempat saya pertanyakan. Kita pelajari sepak terjang kita dari media sosial. Iya, iya. Setelah itu mereka cari informasi ke main dealer yang ada di Medan. Iya. Seberapa penting menurut abang sosial media itu bagi dunia otomotif? Wah, sangat penting. Sangat penting ya. Sangat. Zaman sekarang sudah zamannya digital Sudah zamannya ya. Dan harus ya. dan harus, tapi jangan disalahgunakan. Iya betul betul. Soalnya zaman sekarang media sosial disalahgunakan. Iya iya. Soalnya media sosial ini bisa menghasilkan. Tapi abang juga merasakan ya otomotif Sonic Club Medan ini bisa dikenal masyarakat juga besar juga besar juga kemungkinannya karena memang sosial media juga ya. Sosial media gitu bang. Ya. Sama kegiatan-kegiatan kita, Selalu di-up-kan di sosial media ya. ya. Selalu kita main di media sosial pribadi, media sosial klub. Nah, lebih kita main di sosial media. Benar benar benar. Ini lanjut nih bang. Ya minum lah. Kalau mau minum dulu biar agak Asik. cakap-cakap juga bebui juga ya. Nah ini aku mau tanya nih, udah beberapa hari yang lalu ada di pikiran tuh, di memori, tapi saat ini memang harus disampaikan nih sama Bang Daniel ya. Kenapa harus menjadi pengurus klub motor di Medan gitu, sehingga menjadi ketua Sonic Club Medan? Kenapa nggak buat di Deli Serdang aja gitu? Sedangnya tanah kelahiran ya. Iya tanah kelahiran, pasti ada nih story-nya, pasti ada ceritanya nih, ada sejarahnya. Bisa Bang sampaikan lah di cakap-cakap tamu orang. Ini nggak apa-apa ya, ada cerita brand ya. Boleh aja nggak apa-apa. Kalau kita nggak ada masalah gitu. Itu pas pula ya saya bekerja di Honda. Ya. Di 2015 tanggal 28 bulan 8, Honda mau mengeluarkan produk ya namanya Honda Sonic. Oh iya. Pas pula saya ngambil beli lah gitu maksudnya. Oh gitu. Jadi dari pihak main dealer mengambil data nih Ya. dari semua dealer, dikumpulkan dia satu pengguna Honda Sonic. Setelah terkumpul, diajak mediasi, cerita harus buat komunitas. Oh harus buat komunitas. Iya. Jadi Pada satu belum ada ya komunitasnya. pada saat itu belum ada. Ya, ya. Baru kita lah yang pertama. Jadi setelah berunding, itu namanya dulu mau buat Sonic Sumatera Utara. Awalnya. Awalnya. Cuma kalau Sonic Sumatera Utara kita berarti kan mencakup semua nih dari Banda Betul. sampai Lampung ya. Palembang. Palembang. Nah, jadi kita pikir udah kita ambil Medan aja. Kita kuasai Medan dulu Karena aja. skopnya udah mulai terlalu besar tuh ya. Iya, jadi Kita mau coba dulu lah di skop yang
yang wilayah kita dulu. Wilayah dulu ya, wilayah Itu kita sih. dulu ya. Nah, nanti untuk masalah pengembangan nanti setelah berjalannya waktu, Ya. kita coba nih buka chapter. Chapter itu apa? Chapter itu kalau dibilang anak. Kalau di perusahaan sub ya, sub. Sub. Atau ya sub ya. Sub lah ya. Nah, itu dia. Sub atau distributor ya, gitu. Sub ya, lebih ke sub. Kalau ya. distributor dia apa ya, macam agensi ya gitu ya. Tapi lebih ke sub kayaknya. Lebih ke sub, anaknya lah langsung dia. Iya. Langsung kita yang nurunkan SK-nya langsung lah gitu biasanya. Iya. Jadi kita sudah berjalan di Medan nih, barulah kita buka chapter-chapter. Oh. Jadi di Deli Serdang. Oh, itu chapter namanya. Iya, Oh, kalau dia di kabupaten kota chapter. chapter. Terus kalau dia Sumatera Utara, Sonic Sumatera Utara. oh gitu. Sonic Sumut. Baru Sonic Club Medan. Iya. Oh gitu. Jadi kita- Terus namanya apa? Chapter apa namanya? Chapter Sonic Club Medan atau Untuk gimana? daerah mana contoh? Kita Contoh bilang kabupaten kota lah. Deli Serdang lah ya. Yang sudah ada lah. Yang sudah- Deli Serdang. Deli Serdang Sok DS. Sok DS tuh. Sonic Club Deli Serdang. Oh. Kita ada Terus lagi kayak Sok mana Tau. kita mau tahu chapternya gitu? Kita harus tahu chapter ya? Iya. Ya, kita berkunjung nih ke contoh nih, kita main di Tanjung Merawan nih. Enggak, masyarakat tahu itu chapter gimana gitu. Kembali lagi ke medsos dan publikasi. Itu tetap ada tuh ya. Tetap ada. Ditulis tuh ya ataupun Macam gini. dicantumkan ya. Ini kita Sokmed nih, Sonic Club Medan. Heeh. Ini ada Sokmed bawah, Sonic Club Medan. Iya, iya. Dia ada sambungan chapter. Oh. Jadi kalau anak motor itu sudah tahu kalau chapter. Ada tuh nanti baju di mereka itu chapter ya. Tetap ada Tahu lah perbedaan. chapter itu apa ya. Ya, kalau anak motor udah paham itu chapter. Berarti ini anak lah itu. Ya. Itu sih. Lebih ke situlah dia ya. Terus artinya udah terjawab lah ya bahwasanya kenapa nggak jadi ketua di Deli Serdang. Ya memang pada saat ini dipercaya ya jadi ketua regional Sumatera Utara dan sebelumnya ketua Sonic Club Medan. Dan memang di kabupaten kota sudah ada ketua-ketuanya. Deli Serdang juga udah ada ya. Udah ada, dia tiap daerah kita punya ketua. Tapi secara pusat kita lah Medan gitu. Jadi laporan mereka tuh ke pusat ke Sonic Club Medannya lah. Ke Sumatera Utara. Enggak ke Medan. Medannya? Ke Medan. Oh dia ke Medan ya Dia ke laporannya. Medan. Soalnya dia anak kita. Tapi kan tetap kalau secara apa? Secara apa? Sumut. Daerah. Sumut. Kan dia tuh Medan itu kan kabupaten kota. Iya. Tapi ya secara organisasi ataupun secara ini ya, secara komunitas Sumatera Utara ya. Secara komunitas Sumatera Utara. Tapi lantaran sebelum ada Sonic Sumatera Utara, orang itu dulu yang ada chapter. Oh. Nah, tapi kok secara apa dia Oh tetap... duluan chapter ya, baru ada Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara 2019. Sumatera Utara. Terus gimana tuh? Abang sekarang jadi ketua regional Sumatera Utara. Bagaimana menjalin apa nih? Jalin hubungan baik. Terus bagaimana ada controlling nih, pengawasan ya dari Sumatera Utara sehingga ke kabupaten kota, kawan-kawan chapter nih. Ataupun gimana cara merangkulnya nih kawan-kawan supaya kegiatan-kegiatan yang positif selalu dilakukan nih di daerah gitu. Sampai saat ini kita masih itu kembali lagi ke dunia digital sini. Digital ya, Kita tetap ya. lebih ke nanti contoh kita macam ada mau kegiatan di Medan nih, kita selalu meeting Zoom dulu. Oh, meeting Zoom. Nah, jadi tapi nanti- ada grup WA juga ya? Pasti ada. Dan kita tetap pantau nih. Contoh kita bilang Padang nih, Padang. kita selalu pantau. Dalam waktu 2 bulan ini kok nggak ada kegiatan mereka, kita pantau terus apa masalahnya. Iya. Nah, kita kasih masukan ide-ide, kalau tetap nggak ada juga ya sampai 3 bulan kita cut mereka. Iya. Nah, kita buang. Iya. Jadi kita nggak memang ada Sonic, tapi kalau tidak berpotensi buat masyarakat, buat apa? Cuma numpang nama aja. Betul. Langsung kita cut. Iya. Terus lanjut nih. Ini mungkin harus dijawab, walaupun nggak mau dijawab. Tapi Asik nih, kayaknya harus asik. dijawab. Pernah nggak balap liar? Nah, ini dulu. Pasti namanya pembalap maupun sekarang di dunia sirkuit pasti punya story nih. Story awalnya mungkin belum mengenal dunia balap ke balap liar nih. Nah, seperti apa Bang kira-kira? Abang pernah di balap liar ini ya? Pernah. Terus Abang bisalah cakapkan nih ke kawan-kawan Cakap Tamora, gimana sih sebenarnya balap liar itu, banyak nggak anfaedahnya ataupun banyak nggak negatifnya gitu. Sehingga Abang bisa mengedukasi nih dari balap liar, sehingga Abang sekarang ke sirkuit itu karena apa? Kan pastinya
ada story-story yang buruk sehingga mau bangkit ini ke yang lebih baik gitu. Bisa Abang cakapkan lah. Ini kita ke balap liar dulu ya. Ya, balap liar. Ya ini mohon maaf bukan menggurui ya, buat kawan-kawan yang Enggak, sebenarnya kita juga di Cakap-Cakap Tambora bukan mau menggurui kita nih, tapi lebih mengedukasi nih ke masyarakat. Artinya ya nggak mungkin kita menggurui, kita juga bukan orang yang paling perfect, ya kan? Nah, bisa disampaikan, Bang. Jadi kalau di balap liar ini yang pertama itu resikonya, Resikonya lebih riskan. Riskan ya. Kenapa riskan? Yang pertama itu kita main di jalan raya. Betul. Tidak pakai perlengkapan, hanya apa yang ada di badan itu kita mainkan. Ala kadarnya. Ala kadarnya. Apabila terjadi trouble, Ya, masalah ya. itu besar resikonya. Yang pertama, Ya. maaf cakapnya bisa Patah lah kita bilang. fatal ya bahasanya. Artinya ya bisa kita bilang misalnya kecelakaan patah, kaki, tangan Lecet. hingga sampai mati ya, meninggal lah ya. Itu sangat bahaya kalau saya bilang. Beda halnya dengan kalau kita di sirkuit. Kalau kita di sirkuit itu kita lebih ke lengkap ya, namanya lebih safety bahasanya gitu. Ya. Dari sepatu, pakaian, sarung tangan, helm. Iya. Jadi kemungkinan besar itu untuk kita crash masih terlindungi badan kita. Iya. Kalau di balap liar ini kan dia crash, mana mobil lintas lewat, Iya, betul. orang mutar jalan. Iya. Itu sih sebenarnya. Jadi Resikonya terlalu tinggi. sangat tinggi dan sangat fatal ya. tinggi sekali. Ya cuma saran kalau bisa buat kawan-kawan lebih boleh mengikuti dunia balap, tapi kita sudah sediakan tempatnya di sirkuit. Iya. Terus gimana nih menurut Abang? Ini anak-anak muda milenial misalnya Tanjung Merawan nih yang hobi balap nih. Abang lebih memberikan arahan kemana nih? Ke sirkuit itu bisa Abang sampaikan seperti apa gitu. Jadi sehingga mereka nih tahu nih efeknya ketika ke balap liar dan harusnya ke sirkuit kan gitu. Nah, ini gini nih buat kawan-kawan cakap-cakap Tambora. Ya. Yang buat kawan-kawan yang hobi balap ya. Ya. Mungkin bakatnya belum tersalur. Ya, Kawan-kawan benar. kepingin nih gimana si adrenalin di sirkuit itu seperti apa? Iya. Boleh kawan-kawan pantengi atau DM di IG Sonic Medan, kita siap bantu Ya. untuk mengajari atau membawa kawan-kawan ke sirkuit. Siap bantu nih ya. Siap bantu. Nah ini suatu yang apa nih, yang luar biasa juga. Artinya Sonic Club Medan yang diwakilkan oleh Ketua Sonic Club Medan sendiri, Bang Daniel, mengajak nih kepada anak-anak muda milenial, masyarakat yang memang tujuannya mau ke balap, bisa diarahkan melalui Sonic Soalnya Club kita Medan ya. wajib itu tiap 1 bulan kita ada 2 kali pertemuan, kita latihan di sirkuit ini pancing. Karena Bang Daniel ini bukan hanya ketua Sonic Club Medan, tapi pembalap ini. Dulunya di motocross kan ya. Nah sekarang sudah di road race ya. Pembalap karbitan ya. Maupun pembalap karbitan, bagi kami Cakap-Cakap Tambora yang hadir di sini adalah orang-orang yang luar biasa. Ya kan? Luar biasa. Kita lanjut nih Bang. Kita tadi udah tahu lah ya tentang balap liar tadi. Terus bagaimana nih menjadi pembalap yang baik atau pengendara motor yang baik menurut Bang Daniel? Untuk menjadi pengendara yang baik dulu. Ya, Berarti pengendara yang baik. kita di hari-harian ya, sehari-hari. Ya. Yang pertama, sebenarnya yang sehari-hari kita pakai sih Ya. celana panjang, Celana panjang, jaket, jaket, helm, sarung tangan. Yang utama sehat jasmani dan rohani. dan rohani. Jangan coba-coba kalau kita sudah safety semua, pakai jaket, pakai sepatu, tapi kita nggak sehat, Ya. tetap jadi masalah. Oh. Itu sih. Tapi kalau mau cara balap yang baik, ya kita harus sama kayak sekolah, belajar dan latihan. Dan nggak boleh cepat puas juga ya. Apapun bentuknya sebenarnya nggak boleh cepat puas ya. Belajar dan terus belajar. Belajar Ya. dan terus belajar. Baik dan harus menjadi lebih baik. Keren. Sehingga bisa jadi best of the best. Best of the best. Terbaik dari yang terbaik. The king. Itu sih buat kawan-kawan yang pingin melampiaskan hobinya, silahkan kunjungi atau pandangi Instagram Sonic Club Medan atau DM kita siap mengajak kawan-kawan. Nggak mesti harus unit harus Sonic, nggak. Oh ya, nggak harus Mau Sonic unit ya. lain nggak ada masalah. Soalnya ini kan lebih ke olahraga sih sebenarnya. Iya, iya, iya. Untuk membangkitkan
anak-anak muda Tamora yang Ya. kita jauhi dari narkoba lah. Pas. Say no to drugs ya. Itu yang penting sebenarnya. Apapun bentuknya, mau olahraga apa aja ya. Nggak ada masalah sama kita. Nah, selain otomotif, apa saja nih kegiatan yang dilakukan Sonic Club Medan selama terbentuk hingga sekarang? Bisa dicakapkan lah. Sampai saat ini ya kita masih olahraga juga ada. Kita Oh, selain otomotif juga ada olahraga? ada. Nah, itu seperti apa? Coba dicakapkan nih. Kita futsal. Futsal. Ya. Nah, Seminggu. seperti apa tuh? Futsal itu bermain dengan orang Sonic Club Medannya sendiri atau ada juga dari luar Sonic? Di luar Sonic, mau anak motor, mau anak musik, memang pemain futsal pun ya kita layani. Gitu. Oh, boleh ya? Boleh. Kalau udah hobi siapapun kita lawan gitu. Mm-mm. Jadi kita nggak mesti di motor aja. Ya, mesti di Olahraga, motor. musik pun kita main. Musik juga? Musik ada kita, bandnya kita juga. Oh iya, berarti Bang Daniel ini kayaknya ini ada pecinta musik ya? Iya, pencinta. Siapa nih band idolanya? Pasti nih agak rock-rock nih, ya kan? Kalau band Kalau idola sih dari apa, fish-nya nih cocok anak-anak rock, ya kan? Apalagi balap nih, balap identiknya ke rock pasti musik-musik. Ya, sampai sini kalau musik itu masih tetap jamrut lah. sampai Jamrut sini. ya? Jamrut ya. Berarti Jammers lah ya? James. Jammers sejati nanti. James sejati. Ya. Artinya Jamrut, apapun yang dikaryakan oleh Jamrut, pasti abang suka ya? Tetap kita ikuti mereka. Tetap diikuti ya? Kalau untuk musik tetap jamrut. Kenapa itu kok bisa jadi Jamrut ini yang menjadi idola abang gitu? Kan banyak nih band-band yang lain gitu. Dia dari lirik musiknya itu lebih ke pornografi ya gitu. Nakal ya, kalau Nakal. kita bilang ya. Dikit nakal ya. Jadi itu lain daripada yang lain gitu jamrut ini. Nah, memang anak-anak muda ini suka nakal-nakal. Tapi nakalnya bukan nakal apa ya? Itu bukan sih- nakal perbuatan, tapi lebih apa dia? Lebih sebenarnya itu contoh sih, dia memberikan contoh kayak Iya, gini sih kayak jangan kayak gini Jangan kayak gini sebenarnya ya. Itu sih Iya, sebenarnya. betul. lebih nakal ya. Artinya lebih apa ya? Jangan diikuti sih yang seperti ini. Inilah yang banyak orang lakukan saat ini gitu. Iya, betul. Itu. Ya. Nakal, tapi sebenarnya banyak hal-hal positif yang Ya, yang lagu-lagu mereka yang dikaryakan mereka ya. benar. Keren lah pokoknya. Anak motor bisa pecinta Jamrut nih. Jamrut ya. Semua dimasuki gitu. Nah, siapa pembalap motor yang diidolakan Bang Mark Daniel? Marquez. Oh, itu kan luar negeri. Kalau dalam negeri? Dery Irvandi, pembalap Asik. Indaku Racing Team. Oh ya. Itu dua kakak beradik sama Dery Satrio. Kenapa Bang bisa idola? Apa dasarnya bisa mengidolakan mereka? Marquez dulu lah. Ya pasti kan ada yang spesifik nih Marquez nih kayaknya nih handal gini nggak gitu. Lebih kalau dari Mark Marquez nih lebih berani dia. Kalau bilang berani, semua pembalap berani, tapi dia lebih Ya, berani mengambil resiko. berani ngambil resiko ya. Ya. Pada saat dia pun Yang- lagi di sirkuit ya. Kalau dilihat dari mata kepala itu nggak dapat, tapi sama dia bisa. Oh bisa ya. Ah, itu sih. Walaupun nanti ujung-ujungnya bisa menimbulkan suatu Kontroversi. yang fatal bagi dia gitu. Itu sih. Lebih berani mencoba tantangan dia. Terus kalau yang dua kakak beradik tadi, Dery Satrio dan Dery Irvandi. ya itu seperti apa? Kenapa bisa ngidolakannya? Ya kayak Marquez tadi seperti ini, yang ini seperti apa nih? Yang kakak beradik ini. Kakak beradik Tadi ini- kan lebih berani katanya. Ya. Sama sih kalau macam Bang Dery nih. Oh iya. Dia lebih kejam, dia di jalan. Dalam arti kejam itu manuver dia lebih diakui lah gitu. Tapi terukur ya Terukur, manuvernya ya. manuver. Berani dia mengambil resiko. Sama itu dua kakak beradik kandung. Itu makanya abang idolakan ya. Ya, dan pas pula dia memang pembalap Honda Sonic. Tapi mungkin banyak juga ya, menjadi influence abang juga mereka ya di dunia sirkuit abang ketika abang Ya, melaju di sirkuit itu ya. bahkan saya pernah main di MP1. Apa tuh? MP1. Road race. Hmm. Jadi itu imbangnya dia. Saya mau main tuh saya tanya dulu ke Bang Dery. Ya. Bang, spek saya ini MP3 loh Bang. Tapi saya mau main di MP3 nih nggak ada kelasnya Bang. Saya mau main di MP1 Bang. Ya udah main aja kamu, nggak apa-apa. Bang, nanti sudah pasti overlap. Kamu mau cari menang apa mau cari pengalaman? Oh iya.
Dari pengalaman main kamu, walaupun nanti kamu overlap, tapi itu suatu kebanggaan tersendiri gitu. Iya, iya. Bisa mengimbangi, bukan mengimbangi, bisa satu race dengan yang senioran itu. Nah, ini ada di depan mata nih. Selain ketua Sonic Klub Medan, aku tahu Bang Daniel ini adalah pembalap nih. Jadi ada nih beberapa apa nih ya, trofi ya, penghargaan. Penghargaan. Bisa diceritakan nih, ini di mana aja nih kejuaraannya nih? Kita dari yang olahraga dulu ya. Oh, dari sini? Iya, ini dari futsal. bola, futsal. Futsal ya. Futsal ini kita ketupat futsal itu dapat di Jalan Pancing di Spora. Spora. Lapangan futsal Itu kejuaraan apa tuh? ketupat futsal, khusus pengguna Honda semua. Itu untuk Sumatera Utara? Nggak, untuk region Medan aja. Region Medan aja. Medan aja. Iya, iya. Kalau yang paling ujung sebelah sana, Ini? ya, itu kita modifikasi tahun lalu. Oh, modifikasi juga ya? Iya, itu di Batang Kuis. Oh, Batang Kuis. Juara berapa nih? Juara 1. Oh iya. Juara 1 nih guys. Walaupun nampak dia Piala kerupuk, trofinya biasa, kalau kata Bang Daniel piala kerupuk, tapi mau meraihnya ini juga ini Iya. penuh tantangan, Penuh perjuangan. penuh perjuangan. Lanjut Bang. Kalau yang ini kita HDC ya, ini juara Ya. 2 Honda Dream Club di sirkuit IMI Pancing. Oh, ini pancing. Iya. Yang mengadakan ini ya? Yang ada kan Honda. Dari nasional, dari AHM langsung. Oh, AHM. Kita di kelas komunitas ya. dapat juara 2. Juara 2. Ini di pancing. Sirkuit IMI Pancing. Ini pancing. Lanjut. Yang sebelahnya dapat juara 3. Di Sirkuit IMI Pancing juga Oh. di hari yang bersamaan, tapi kita ikut kelas komunitas seluruh daerah Daerah. yang ada di Medan dapat juara. Sonic Club juga tuh. Khusus Sonic semua. Oh. Jadi dari Terus Kisaran. yang kendaraan bermotor yang abang jadikan di sirkuit balap itu Sonic? Iya, Honda Sonic. Oh iya. Kencang lah ya? Dibilang kencang, ada yang lebih kencang lagi. Ya pasti, di atas langit masih ada langit. Masih Bang. ada langit. Cuman yang kita tanya tuh, ya sesuai dengan Sonic itu kayaknya kencang pastinya ya. Alhamdulillah. Kalau kayak kami yang bawa ini ngerasa macam Koyak-koyak baju ya. macam komeng lah ya kan. Macam komeng. Koyak-koyak gitu. Koyak-koyak. Lanjut Bang. Nah, kalau ini yang terbaru, Hmm. kemarin di bulan 12 tanggal 18 kita mewakili Sumatera Utara. Itu apa tuh eventnya? Honda modifikasi Oh, modifikasi juga? Iya. Kita juara untuk region Sumatera. Juara Untuk region Sumatera. 1. Juara 1. Oh ya. Dan kita diberangkatkan ke Jogja. Iya, iya, iya. Dan kita main di sana. Anak Tanjung Merawa penuh dengan prestasi. Nah, ini yang harus kita acungi jempol. Keren lah pokoknya. 2 jempol. Bahkan 4 jempol. 4 jempol. Yang terbaru lah. Inilah ya berarti ya yang dihasilkan ya. Selama 7 tahun inilah kita hanya bisa memberi sampai inilah yang terbaik Iya, bagi iya, kita iya. gitu. Keren Bang, keren. Keren lah pokoknya. Next kita buat jauh yang lebih baik lagi buat komunitas-komunitas Amin, yang ada di Deli Serdang. Semoga. Kita mau majukan Deli Serdang. Harus. Abang anak Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Kenapa kita nggak balik lagi ke rumah kita untuk mengupkan ini gitu? Benar. Harusnya. Kami juga pasti support nih Bang dari Cakap-Cakap Tamora. Ke depan juga kita bisa koordinasi, diskusi untuk sebuah kebaikan nih, mau dunia otomotif ataupun sosial masyarakat ataupun olahraga ya. Siap. Lanjut nih kita. Gimana nih perasaan Bang Daniel nih saat mengikuti balap motor nih di sirkuit ya? Ada nggak rasa ketakutan akan terjadi apa-apa sehingga takut mati gitu misalnya atau meninggal? Cobalah Bang jelaskan itu, Abang cakap. Itu kembali ke mental nih sebenarnya. Iya. Tapi kalau awal pertama kali ya Pengalaman. Gemetar ya? Gemetar ya Bang. Begitu mau lepas start itu lihat lampu kan merah. Iya. Nunggu merah mau ke hijau itu. Ini kaki goyang nih Bang. Bener Bang. Begitu lepas. Hilang preman tuh ya. Kata apa? MC ya? Iya. Sudah dilepas. Iya. Gitu tekongan bersera. Itu pengalaman Pernah bersera? Pernah Bang. Oh iya. Berarti kalau bersera itu naik lagi boleh? Kalau kita mampu sanggup kejar. Itu Abang kejar nggak?
Saya kejar tapi memang nggak dapat. Saya ikut. Tapi tetap jalan ya. Tetap jalan ngabisi race biar lebih profesional. Sampai akhir ya. Sampai bendera finish dikibarkan. Nah, terus yang juara balap itu ada di sini nggak? Pernah juara balap? Road race? Ini ada dua. Yang dua ini ya? Iya, ada satu lagi sih. Cuma udah kejatuh patah dia. Tapi ada rasa ketakutan pada saat itu. Tapi selanjutnya ketika sudah lancar nih, Setelah lancar main 2-3 kali ya udah. nggak ada pikiran apa-apa tuh? Kalau bisa nekong senekong mungkin gitu. Fake kan gitu. Sampai gitu juga ya? Ya enggak sih, ibaratnya fake dalam arti untuk adu kecepatan gitu. Tapi mau juga tuh ya, full kontak gitu ya? Pasti, tanpa disadari kita pasti ada full kontak itu. Oh, Itu gitu pasti ya. ada. Nah, ini udah dapat lonceng kita nih, Bang. Keluar main-main gitu. Orang main nih, kayaknya udah mau durasi, udah mau selesai nih. Tapi kita lanjutkan lagi nih, Bang. Lanjut kita, syarat menjadi pengurus Sonic Club Medan itu seperti apa? Yang pertama harus punya Sonic dan yang kedua Ada unit ya? punya unit Iya. lengkap dengan surat-surat dan yang paling wajib punya surat izin berkendara SIM. SIM. Surat izin Itu mengemudi. harus ya? Itu wajib. Wajib ya? Soalnya kalau nggak ada itu kita Ya. maaf, kita nggak terima. Nggak akan terima ya? Nggak bakal terima. Soalnya kita resikonya kita mengadakan touring dan terjadi crash, ada kejadian laka lantas di jalan. Ada apa-apa kita kena sebagai penanggung jawab Sonic Club Medan. Nggak ada tawaran lain ya? Kalau udah kayak gitu, kita nggak terima ya? Nggak terima, wajib. Ya harus apa? Kalau belum punya SIM, kau urus dulu SIM. Itu prinsipnya Sonic Club ya? Ya. Nanti setelah punya SIM baru kau datang lagi. Keren Bang. Luar biasa tuh. Itu baru namanya prinsip gitu. Jadi nggak asal-asalan. Nggak mesti harus Sonic masuk banyak bang kalau kayak gitu. Iya betul. Nah, lanjut kita nih. Apa ya? Menurut Bang Daniel, apa yang membedakan Sonic Club Medan dengan komunitas motor yang lain? Sebenarnya sama aja. Sama aja. Cara kerja sama aja. Cuma yang membedakan tuh motornya aja. Motornya aja ya? Motor aja. Kalau dari AD/ART-nya itu semua hampir sama. Hampir sama ya? Paling yang membedakan nanti paling touringnya aja lah paling. Touringnya ya? Dia ke Bukit Awang, aku ke Brastagi. Sama aja sih semua sih. Nah, siapa penggagas pertama nih Sonic Club Medan ini? Aduh. Ada sih. saya termasuk orangnya juga. Oh, termasuk juga ya? Ada satu lagi Agusman. Tapi dia saat ini lagi di Palu. Oh iya, iya. Tapi untuk di Medan tinggal saya sendiri lah. Tinggal Bang Daniel sendiri nih. Tinggal saya sendiri. Salah satu memang perintis dari nol lah kita bilang gitu. Iya, keren Bang. Buat Sonic Club Medan, perintisnya sehingga sampai sekarang masih menjadi pimpinan masih, ya? masih eksis kita. Eksis lah ya. Walaupun umur dah mau sekarat ya kan, tapi masih eksis lah ya kan. Umur beli tua tapi jiwa kok bisa anak muda. Ya, ada nggak sosok seorang yang mengenalkan Bang Daniel di dunia otomotif sebelumnya, atau emang mengalir sendiri aja, atau Kayaknya ada dari- yang mengenalkan? Dari Dari hati sendiri aja ya, nggak ada yang mengenalkan ya? kalau cerita otomotifnya ya bukan Ya. cerita Sonicnya ya. Ya otomotifnya, Ya dari batin sih, dari hati. Dari batin. atau dunia balapnya ada nggak ya? Kalau dunia balapnya ya dari balap liar dulu ya. Nggak, dari sirkuit aja lah. Nah, dari sirkuit itu ya dari komunitas ini sih. Oh, komunitas ini. Ya, dari komunitas ya. Masa kita asik sosial aja. Iya, betul, betul. Coba kita buat adrenalin sekali kita coba ya ikut race. Ya, ya, ya. Oh, bagus ya dong, coba. Tapi unit siapa gitu? Ya unit saya aja nggak apa-apa lah saya bilang. Iya. Dan ada satu lagi unit donatur kita lah. Iya. Si Agus tuh. Selanjutnya, apa harapan nih? Harapan Bang Daniel buat anak muda milenial Tanjung Merawa. Bisa dari aspek otomotif ataupun sosial masyarakat, apapun itulah. Yang penting bisa memotivasi anak-anak muda milenial Tanjung Merawa. Sebenarnya kalau untuk motivasi sebenarnya cuma ya susah juga ya kan. Ya, itu kan pandangan Bang Daniel lah, supaya anak-anak muda ini impact-nya positif gitu. Ya lebih ke ini aja sih. Ke apa ya? Ke komunitas. Kok saya sih ke komunitas sih. Komunitas ya. Emang yang benar-benar komunitas ini sekarang banyak bang. Ya, Ada yang komunitas ibaratnya komunitas cacing gitu timbul bisa hilang lagi. ya. Carilah benar-benar komunitas yang memang benar-benar komit. Ya, Yang memang benar-benar tujuannya itu lebih kekeluargaan dan lebih sosial. Di situ nanti kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang memang bermanfaat ya. bermanfaat. Contohnya macam saya nih.
Awalnya itu komunitas itu saya bentuk itu hanya untuk kekeluargaan. Bahkan ini silaturahmi bisa panjang. Bahkan berteman itu bisa apa ya? Feedbacknya itu bisa pun ke pekerjaan ya. Ke pekerjaan, bener. Ya. Dan bisa jalan-jalan juga. Ya bisa jalan-jalan kemana aja ya. Gara-gara komunitas yang 4 kali naik pesawat. Oh, keren ya. Kalau nggak komunitas, Kalau nggak ada komunitas nggak naik pesawat nih. nggak ada pesawat saya. Keren. Makanya saya bilang ya, janganlah pandang komunitas itu seperti Gmod. Ya. Komunitas ini lebih ke sosial, lebih ke keluargaan. Jadi harus bisa membedakan mana komunitas yang baik dan mana Gmod. Iya. Gitu sih. Apa harapan Bang Daniel buat Kecamatan Tanjung Rawa? Tanjung Rawanya ya. Tadi anak muda milenial, sekarang Tanjung Rawanya. Apa harapan? Buat kawan-kawan kecamatan ya? Ya, harapan buat Tanjung Rawanya nih. Kalau Ke depan mau seperti apa nih ya, yang Abang inginkan nih? kedepannya saya ingin menciptakan Ya. belajar berkendara yang baik dan benar di Tanjung Rawa, safety riding. Sampai saat ini belum ada. Belum ada ya? Kenapa? Angka tingkat kematian untuk kota Medan itu sudah 78%. Oh iya. Kalau kemarin COVID turun, Ya, lantaran orang di rumah semua. iya benar. Setelah COVID hilang ini mulai timbul lagi naik sekian persen. Jadi harapan saya buat petinggi-petinggi yang ada di Tanjung Rawa Tanjung Merawa, ataupun Kabupaten Deli Serdang. bapak-bapak yang terhormat, Ya. tolonglah ciptakan safety riding Indonesia atau cara berkendara yang baik dan benar. Buatkan kami wadah, Iya, wadah ya. tempat ataupun apa namanya Bang ya? Menunjukkan sebuah kreativitas Iya, di situ ya. supaya kawan-kawan anak-anak Tamora ini tidak yang aneh-aneh, tidak ke narkoba, tidak yang dari balap tunggal ke balap liar, lebih ke sirkuit. Lebih peduli lah ya. Lebih peduli, siapkanlah wadah kami gitu. Iya, keren. Nah, lanjut nih, ini yang terakhir dari Cakap-Cakap Tamora ya. Karena Cakap-Cakap Tamora selalu menghadirkan bintang-bintang tamu ya, tamu-tamu yang mengedukasi buat masyarakat, dan lahirnya Cakap-Cakap Tamora juga karena dari keinginan kita yang ada dari Cakap-Cakap Tamora ini hari ini dan ke depannya, bagaimana kita bisa mengupkan kreativitas anak Tanjung Rawa nih, sehingga ke depan kita ada icon nih di luar sana orang. Jadi Tanjung Rawa itu disegani di bawah Tanjung Rawa ya kan. Nah, apa harapan Bang Daniel? Harapan, pesan boleh ya kan, masukan, kritikan buat Cakap-Cakap Tamora. Pesan saya sih buat anak-anak Tamora deh ya. Buat Cakap-Cakap Tamora, Bang. Buat Cakap-Cakap Tamora. Ya, ini buat Cakap-Cakap Tamora. Ini yang akhir nih. Ya, kalau bisa buat Cakap-Cakap Tamora nih Ya. lebih di up lagi ya, Ya. jam tayangnya. Ya. Ambil lagi terutama anak-anak Tanjung Merawa yang memang benar-benar Ya. di pedalaman tapi dia punya potensi di luar gitu. Ya. Sampai saat ini kita belum kelihatan. Ya. Ayo sama-sama, nanti saya bakal cari juga anak-anak Tanjung Merawa yang berpotensi di pedalaman, kita naikkan di Cakap-Cakap Tamora ini. Oke, sip. Berarti sevisi misi kita ya. Ya, Setujulah Bang Daniel nih, Cakap-Cakap Tamora hadir di tengah-tengah masyarakat ya. setuju kali. Baik, Ini melalui sangat bagus ini. Sosial media. Sangat bagus sekali. Sangat bagus ya. Jadi kalau bisa buat pejabat-pejabat yang ada di Tanjung Merawa, lihat Cakap-Cakap Tamora, jangan cakap-cakap pejabat sana yang kalian lihat. Iya. Cakap-cakap Tamora kalian lihat, ini asli anak Tanjung ya kan gitu ya kan. Iya. Gang bengkel ya. Gang bengkel, Gang lima bengkel manis. ya kan, jadi biar tahu kan gitu kan. Iya. Suruh lihat, jangan yang di sana dilihat. Anak ini anak-anak Tanjung asli kan Iya. gitu. Support lah kami ya. Istilahnya lihat dulu aja. Iya. Lihat dulu gimana, nah, baru habis itu cerita support kita. Lihat dulu aja. Keren. Oke. Malam ini menarik nih, seru nih kita cerita Cakap-Cakap Tamora bersama Bang Daniel nih, Ketua Sonic Club Medan. Tapi memang waktu Bang yang memisahkan kita, bukan berarti kita berpisah di Cakap-Cakap Tamora, tapi di luar sana persahabatan kita tetap terjaga ya, silaturahmi tetap terjaga. Amin. Makasih Bang Daniel. Terima Semoga kasih sehat. buat Cakap-Cakap Tamora. Ya. Sukses selalu. Sukses selalu, sehat selalu Bang ya. Amin. Saling mendoakan. Amin. Oke, bye-bye. Terima kasih nih buat kawan-kawan Cakap Tamora yang sudah pantengin terus nih, sudah setia nih di depan kamera melihat cakap-cakap kami malam hari ini. Mudah-mudahan cakap-cakap kami yang kami cakapkan malam hari ini
selalu bisa mengedukasi dan bermanfaat buat seluruh masyarakat Tanjung Merawa, baik itu Kabupaten Deli Serdang. Itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam satu aspal ya. Salam satu aspal. Oke.